Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu tentang implementasi kontrol closed loop pada lengan robot berbasis potentiometer dan servo. Adapun tujuan dari tugas besar ini adalah untuk membuat sebuah replika tangan yang menyerupai tangan manusia yang bisa bergerak 90 derajat dan bisa berputar sebanyak 180 derajat. Oke. Untuk alat yang digunakan di sini adalah ada dua microcontroller. Yang pertama sebagai transmitter untuk menerima sinyal dari potensio, dan yang kedua ada sebagai receiver untuk menerima sinyal dari potensio yang terus bakal dikirimkan ke servo. Oke. Untuk aktuatornya sendiri terdiri dari 4 servo. Yang pertama ada servo yang bisa berputar sebanyak 180 derajat. Yang kedua ada servo di bagian lengan dengan potentiometer sebagai pengkoreksi atau feedbacknya. Dan yang ketiga ada potensio untuk berputar 90 derajat juga. Dan yang keempat ada potensio untuk berputar sebanyak 180 derajat. Oke. Untuk cara kerja sendiri adalah ketika potensio diputar akan mengubah resistansinya dan bakal mengirimkan oleh transmitter sebagai sinyal PWM yang diterima oleh receiver yang bakal diteruskan ke servo. Nah, jadi prinsip kerjanya itu adalah ketika kita mengatur sudut servo di potensio sini, dia bakal mengatur resistansinya. Yang resistansi ini bakal diubah menjadi sinyal digital atau ADC. Maka fungsi dari microcontroller yang pertama adalah sebagai pengubah analog ke digital. Nah, digitalnya itu akan diterima oleh receiver pada microcontroller yang kedua ini, akan diubah menjadi sinyal PWM yang digunakan untuk menggerakkan aktuatornya atau servo. Nah, untuk potentiometernya ini berfungsi untuk sebagai feedback. Feedback di sini adalah ketika kita mengatur potensionya 90 derajat tapi di servonya belum berputar sebanyak 90 derajat, maka feedback akan mengirimkan kembali ke receiver untuk pembacaan ulang bahwa potentiometernya belum mencapai 90 derajat atau bahwa servonya belum mencapai 90 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada 3 potensio yang memiliki peran masing-masing. Untuk potensio pertama akan menggerakkan servo pertama, potensio kedua servo kedua, potensio ketiga akan menggerakkan servo yang ketiga, dan untuk potentiometer ini akan dimasukkan kembali untuk sebagai pengkoreksi. Nah, lanjut lagi. Untuk cara kerja sistem ini adalah sebagai berikut. Ketika potentiometer diputar, nilai resistansi berubah. Microcontroller akan membaca nilai ini sebagai input analog, kemudian dikonversi ke duty cycle atau PWM. Nah, sinyal PWM ini bakal dikirimkan ke microcontroller penerima atau si receiver. Nah, si receiver ini akan menggerakkan si servo sesuai dengan nilai PWM yang diterima dari transmitter. Nah, sudut potensio ini memiliki rentang dari 0 sampai 300 derajat, sedangkan servo hanya bisa bergerak 0 sampai 90 untuk yang servo kedua, sedangkan untuk servo yang pertama itu bisa dari 0 sampai 180 derajat. Nah, jadi sistem ini akan menggunakan seperti mapping linear untuk menyesuaikan kedua rentang tersebut. Oke. Nah, selama pengujian kita melakukan hal validasi dan pengujian juga. Nah, di mana didapat sistem ini telah diuji dengan beberapa kombinasi nilai potensio dan menghasilkan pergerakan servo yang proporsional. Nah, hasil pengujian juga bisa ditampilkan dalam grafik ini. Ini untuk diagram bloknya menggunakan closed loop. Untuk diagram blok sistem ini untuk fungsi transfernya, untuk diagram blok rangkaian, untuk progres kinerja rangkaian yang sudah kami lakukan beberapa minggu yang lalu. Dan ini ada analisisnya. Ini adalah sensor yang digunakan, satu potentiometer. Di sini ada untuk keterangannya. Terus kalibrasi sensor di sini kalibrasi yang digunakan adalah untuk menyesuaikan posisi atau nilai putaran potensio agar menghasilkan output. Oke, selanjutnya di sini ada
ADC untuk mengubah dari analog ke digital. Nah, untuk kondisi sinyalnya kita menggunakan rangkaian pembagi tegangan, tapi sudah termasuk di dalam microcontroller. Nah, untuk microcontroller kita menggunakan dua, sebagai sender dan sebagai receiver. Kita menggunakan ESP now untuk komunikasinya menggunakan one way atau satu arah. Nah, untuk aktuatornya ada servo sebanyak 4. Untuk pengulangan sinyalnya itu menggunakan microcontroller ESP32. Untuk desain robot tangannya seperti ini, ada pengapit, ada lengan, dan ada di bagian bawah untuk berputar sebanyak 180 derajat. Untuk codingannya kita menggunakan Arduino IDE. Ada 2 codingan juga untuk sender dan satu lagi untuk receiver. Oke, terus untuk perakitan. Untuk perakitan di sini ada kita menggunakan 3D pin untuk mencetakan tangan robot. Oke, untuk hasil pengujian yang tadi yang sudah kami lakukan itu didapat sudut potensio, PWM, sudut servo aktualnya, dan error servo sudah kita peroleh. Dan untuk validasinya kita menggunakan troubleshoot juga dari kalibrasi sama dengan potensio yang digunakan. Kita mengkalibrasi potensi yang digunakan, hasilnya seperti ini. Oke, untuk kontrol PID-nya masih terdapat error untuk pengujian kemarin. Oke, dan ini ada analisis dan sarannya. Untuk hasil simulasinya bisa dilihat dari video berikut. Oke, baik, setelah hasil simulasi yang sudah kami lakukan tadi, mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.